Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam guys. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat. Oke guys, bersama kami di MedD Channel dalam sesi SBMPTN UTBK Series. Pada video kali ini kita akan membahas 6 soal mengenai turunan fungsi aljabar untuk matematika dasar yang pernah muncul di SBMPTN atau UTBK. Oke guys, jika kalian belum melihat dan menyimak video-video kita yang lain mengenai pembahasan soal-soal SBMPTN UTBK series, silakan menuju channel kita ya. Oke, kita langsung mulai pembahasannya guys. Oke, nah ini ada beberapa persamaan dasar yang bisa kita pergunakan untuk menyelesaikan soal-soal mengenai turunan fungsi aljabar. Oke, yuk kita langsung bahas soalnya ya. Nah, soal yang pertama kita mulai untuk soal SBMPTN tahun 2018. Oke, diketahui fx. Oke, kita tulislah di sini fx. Oke, sama dengan ax kuadrat dikurang 4x ditambah 1 dan gx. Oke, kita buat di sini gx sama dengan 3x kuadrat ditambah ax ditambah 2. Oke, lalu dia katakan ada fungsi yang lain, katakan dia adalah hx. Oke, adalah si fx ditambah dengan si gx. Lalu ada fungsi yang lain si kx ya adalah si fx dikali dengan gx. Oke guys. Nah, lalu dia katakan apa guys? Oke, lalu dia katakan ya h aksen 0 sama dengan min 3. Berarti turunan pertama ya. Berarti ini harus kita turunkan pertama. Berarti h aksen x. Karena ini penjumlahan, maka tinggal kita turunkan aja satu-satu. Berarti f aksen x ditambah g aksen x. Oke, karena di sini dia bilang h aksen 0, berarti kita gantilah x-nya dengan 0, berarti h aksen 0 ditambah sama dengan si K sama dengan f aksen 0 ya sama dengan f aksen 0 ditambah dengan g aksen 0. Nah, sekarang kita harus cari siapa f aksen 0 dan g aksen 0. Yuk, ini berarti kita harus cari turunannya ya. Berarti turunannya sama dengan si, berarti ini 2ax ya kan? Berarti 2 dikali a kali 2. Berarti 2ax. Pangkatnya dikurang 1, berarti tinggal 1. Dikurang 4 ya. Oke, berarti kalau kita mau cari f aksen 0-nya, oke, berarti ini kalau kita kali 0 kan 0. Berarti minus 4 ya. Oke, lalu ini kita harus cari juga G aksen X-nya. Oke, ini kita turunkan, berarti ini 6X. Oke, ini kalau kita turunkan berarti tambah A. Oke, kita cari kembali G aksen ya, G aksen 0, berarti hasilnya adalah si A. Nah, yuk kita masukkan nilainya, berarti H aksen 0, ya, berarti H aksen 0 itu adalah minus 3, berarti sama dengan F aksen 0 itu min 4, ditambah G aksen 0 itu A. Maka ini pindahkan kemari berarti 1, ini sama dengan siapa? A. Berarti A kita sama dengan 1. Nah, lalu ditanya adalah K aksen 0. Nah, berarti ini harus kita turunkan juga. Karena ini perkalian, maka tidak boleh satu-satu guys ya, tapi rumusnya apa? Berarti K aksen X ya, sama dengan F-nya pertama kita turunkan, berarti F aksen X. Oke, sekarang kita kali dengan GX tetap ya. Lalu kita tambah dengan sekarang G-nya yang kita turunkan berarti G aksen X. Oke, sedangkan Fx-nya tetap. Nah, karena yang dimintanya adalah 0 ya, K aksen 0 berarti K aksen 0 berarti sama dengan F aksen 0 dikali G0 ditambah G aksen 0 dikali F0. Kan gitu. Nah, sekarang kita masukkan saja nilainya, berarti F aksen 0 berarti minus 4 dikali. Nah, G0-nya berapa? Kita belum dapatkan. Maka kita cari di sini G0. Ya, berarti ini 0, ini juga 0, berarti 2 ya. Oke, berarti ini kali 2 tambah G aksen 0 itu adalah A itu adalah 1 dikali F0, F0-nya juga belum dapat, kita cari di sini F0. Ya, berarti ini juga 0, berarti 1 ya.
berarti kali dengan 1. Oke, berarti ini min 4 kali 2 berarti min 8 ditambah 1 ya. Maka hasilnya adalah minus 7. Oke guys, maka jawaban kita adalah si A. Oke, bagaimana? Bisa ya? Oke, berikutnya kita lihat contoh yang kedua. Oke, kita lihat contoh yang kedua guys. Nah, di sini dia katakan fx. Oke, kita tulislah kembali fx-nya. Oke, sama dengan ax kuadrat ditambah 2x ditambah 4. Lalu dia katakan gx ya sama dengan si x kuadrat ditambah ax dikurang 2. Oke, lalu ada fungsi yang lain hx sama dengan si fx per gx. Oke, lalu dia katakan h aksen 0 berarti turunan pertama dari h. Berarti ini harus kita turunkan. Nah, bagaimana menurunkan pembagian? Nah, pertama f aksen f, x ya, f-nya dulu diturunkan, g-nya tetap. Nah, kalau kali penghubungnya tambah, kalau bagi penghubungnya kurang. Ya, berarti g aksen x dikali siapa? fx. Nah, lalu per ya penyebutnya tetap, tapi kita kuadratin berarti apa? Gx kita kuadratin. Nah, yuk kita masukkan yang diminta adalah h0 berarti h aksen 0. Yuk langsung lah ya. Ini berarti ada f aksen x, berarti f aksen x. Ya, berarti ini sama dengan 2ax ditambah 2 ya. Oke, lalu ini kalau kita cari turunannya, berarti ini adalah si x, 2x ditambah a ya. Oke, berarti ini kalau mau kita tulis lagi, f aksen 0 dikali g0 dikurang g aksen 0 dikali f0 per g0 kuadrat. Yuk kita masukkan nilainya sama dengan f aksen 0. Belum tahu, kita cari f aksen 0-nya. Berarti sama dengan 2 ya. Oke, kalau g aksen 0, oke kita cari ini berarti a. Oke, kalau f0-nya, oke kalau kita buat di sini f0, ini 0 berarti 4. Kalau kita mau cari g0-nya, ya g0-nya berarti ini 0 berarti min 2. Yuk kita masukkan nilainya sekarang. Oke, berarti f aksen 0 berarti 2 kali G0 adalah minus 2. Oke, dikurang G aksen 0 berarti A. Ya, baru si F0 adalah 4. Oke, per ya G0 tadi min 2. Tapi kita kuadratin. Nah, dia katakan sama dengan berapa? 1. Nah, kalau ini kita kalikan silang gimana guys? Berarti ini adalah min 4. Ini berarti min 4A, ya sama dengan ini kan 4 dikali 1 berarti 4. Oke, ini pindahkan kemari berarti min 4A sama dengan 8 ya. Oke, maka kita dapatkan A-nya adalah minus 2. Oke, maka jawaban kita adalah si E. Oke guys, ya tinggal kita turun-turunkan saja ya. Oke, berikutnya kita lihat soal yang ketiga. Oke, di sini dia bilang F0 ini udah dikasih tahunya ya nilainya. F0 adalah 1, F aksen 0 adalah 2. Oke, nah dia bilang Gx ya sama dengan 1 per 2Fx dikurang 1 pangkat 3 ya. Oke, ini boleh kalian turunkan dengan UV, tapi ini saya memakai aturan rantai saja ya. 2Fx kurang 1 pangkat min 3. Oke. Sekarang kita cari turunannya guys. Nah, aturan rantai itu majukan pangkatnya. Berarti min 3 tulis dalamnya. Berarti 2fx kurang 1. Pangkatnya kurang 1 berarti min 4 dikali. Lalu yang di dalam ini kita turunkan. Oke, berarti turunan dari 2fx adalah 2 kali f aksen x. Turunan dari min 1 kan 0. Berarti ini saja. Oke, karena yang diminta adalah g aksen 0. Ya, berarti min 3 kali 2F0 dikurang 1 pangkat min 4 dikali 2 kali F aksen 0. Yuk kita masukkan nilainya. Berarti min 3 kali 2 kali F0 itu adalah 1. Berarti 2 kali 1 kurang 1 pangkat min 4 dikali 2 kali F aksen 0 itu adalah 2. Oke, maka kita dapatkan ini minus 3. Ini 2 kali 1, 2 dikurang 1, 1. 1 dipangkat min 4 itu kan 1 juga. Kali 2 kali 2 itu kan 4. Ya, maka jawaban kita adalah minus
12. Oke, maka jawabannya adalah si A. Oke ya, cukup mudah. Oke, berikutnya kita lihat soal yang keempat ya, tahun 2014 SBMPTN. Nah, kita punya fungsi ya, di sini dia bilang fungsi fx sama dengan min x pangkat 3 ditambah setengah ax kuadrat dikurang setengah x kuadrat dikurang 3x tambah 8. Nah, katanya selalu turun. Nah, ingat fungsi turun ya, fungsi turun itu kapan? Fungsi turun itu jika turunan pertamanya lebih kecil 0. Berarti kita harus cari dong ini turunannya guys. Berarti f aksen x-nya sama dengan siapa? Oke, berarti ini min 3x kuadrat ya. Oke, setengah kali 2 itu kan 1, berarti tambah ax. Setengah kali 2 berarti 1, berarti kurang x. Baru kurang 3 ya, lebih kecil 0. Nah, berarti ini membentuk apa guys? Berarti ini membentuk fungsi kuadrat. Ya kan? Membentuk fungsi kuadrat. Nah, kalau dia membentuk fungsi kuadrat dan ini lebih kecil 0, berarti menunjukkan apa? Menunjukkan sesuatu yang apa? Definit ya. Definit. Karena dia lebih kecil, maka definit negatif. Oke, definit negatif itu berarti apa? A lebih kecil 0, D lebih kecil 0. Kan gitu. Yuk, sekarang kita lihat persamaan kuadratnya. Ini saya gabung dulu lah ya. Jadi siapa? Jadi min 3x kuadrat ditambah berarti ini kan jadi A kurang 1x ya. Kita keluarkan x-nya. Kurang 3 ya, lebih kecil 0. Oke, berarti mana yang menjadi A-nya? Berarti yang menjadi A itu adalah yang ini ya. Ini adalah A-nya, ini adalah si B-nya, ya, dan ini adalah si C-nya. Oke, kan udah pas ini. Min 3 lebih kecil 0. Berarti sudah terpenuhi ya. Berarti kita cari D-nya. Oke guys, kita cari sekarang D-nya. D, rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4AC. Berarti ya B-nya berarti A kurang 1. A kurang 1 kuadrat dikurang 4 kali A-nya adalah min 3. Oke, dikali C-nya adalah min 3. Ya, oke, lebih kecil 0. Oke, nah ingat, ini kan boleh kita buat jadi siapa? A kurang 1 kuadrat, biar agak enak kita menyelesaikannya, ini kan positif. Ya, berarti ini boleh saya buat jadi 4 itu kan 2 kuadrat, berarti 2 kali 3 kuadrat ya, lebih kecil 0. Ya, atau boleh juga nanti jadi A kurang 1 kuadrat dikurang 6 kuadrat ya. Oke, lebih kecil 0. Nah, ingat kalau kita punya A kuadrat dikurang B kuadrat, ini boleh kita faktorkan dengan A kurang B, A tambah B ya. Oke, yuk. Ini berarti kalau saya jabarkan jadi si A kurang 1 kurang 6, baru A kurang 1 tambah 6 ya. Lebih kecil 0. Berarti berapa ini guys? A kurang 7, baru ini apa? A tambah 5 ya. Oke, lebih kecil 0. Nah, karena dia katakan di situ lebih kecil, ya, karena dia lebih kecil, maka apa? Diapit ya. Berarti A-nya diapit. Oleh siapa? Karena ini 7, ini min 5, berarti ini min 5, ini 7, kan gitu. Ya, maka jawaban kita adalah si C. Oke guys, bisa ya? Oke, berikutnya kita lihat soal yang kelima. Ini mengatakan tentang nilai minimum ya. Oke, kita tulis kembali fx-nya sama dengan x pangkat 4 dikurang 2x kuadrat ditambah ax ditambah a. Oke, karena dia cerita tentang nilai minimum, maka apa? F aksen x-nya apa? Sama dengan 0 ya. Oke, berarti kita turunkan dia nih guys. Berarti f aksen x sama dengan si. Ini jadi 4, X pangkat 3, baru ini jadi kurang 4X, baru ini jadi apa? Tambah A ya. Oke, nah ini harus sama dengan siapa? 0. Inilah dulu. Oke, dia bilang minimum, ya. Dia katakan minimum, ya. Minimum di mana? Di X sama dengan 1. Oke, berarti nanti ini kita buat sama dengan 0, ya untuk apa? Untuk X sama dengan 1. Berarti kita tinggal masukkan. Berarti 4 dikali 1 pangkat 3,
dikurang 4 kali 1 ditambah A sama dengan 0. Berarti ini berapa guys? 4 ya. Baru apa? Dikurang 4 ya, dikurang 4 ditambah A. Oke. Nah, berarti ini sama dengan 0. Oke, baru kita lihat di sini berarti A-nya 0 ya. Oke, berarti A-nya 0. Kita dapatkanlah nilai A-nya adalah 0. Baru berikutnya kita lihat di sini karena dia bilang di X1 nilainya B, berarti kita tinggal substitusi guys. Kita substitusi X ke fungsi. Ya, ke fungsi. Berarti jadi siapa? Berarti B ya nilainya. B sama dengan berarti 1 pangkat 4 dikurang 2 kali 1 kuadrat baru ditambah A dikali 1 ditambah A. Ya, oke, berarti ini B sama dengan 1 dikurang 2 ditambah A itu kan 0, berarti 0 ya. Oke, maka B-nya adalah apa? Min 1, kan gitu. Oke ya, nah karena kita dapat B-nya min 1 berarti A tambah B-nya berapa? Berarti A tambah B sama dengan siapa? Min 1. Maka jawaban adalah si D. Oke guys, gimana kira-kira? Bisa ya? Oke, nah sekarang kita lihat soal terakhir yang ke-6. Oke, ini gabungan ya dengan persamaan kuadrat. Oke, kita punya persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5AX ditambah A pangkat 3 dikurang 4A tambah 1 sama dengan 0. Oke, berarti kalau kita lihat ini menjadi persamaan kuadrat, berarti ini adalah si A-nya, ini adalah si B-nya, dan ini adalah si C. Oke, dia bilang akarnya ada X1 dan X2. Oke, ingat waktu kita belajar operasi akar dalam persamaan kuadrat, X1 ditambah X2 sama dengan min B per A, berarti min 5A. Oke, X1 dikali X2 sama dengan C per A, berarti A pangkat 3 dikurang 4A tambah 1. Oke, nah lalu dia katakan apa di soal? Nilai A sehingga X1 tambah X1 kali X2 tambah X2 maksimum ya. Oke, berarti kita harus cari yang ini dulu guys. Ya, berarti ini kita misalkan saja. Ya, kita misalkan itu adalah P adalah si X1, ini saya buat aja jadi tambah X2 ya, tambah X2 tambah X1 kali X2, X1 kali X2. Oke, berarti X1 tambah X2 berarti min 5A, ditambah X1 kali X2 itu berarti A pangkat 3 dikurang 4A tambah 1. Nah, karena dia cerita tentang maksimum, ya, maka apa? Maka P aksen X sama dengan 0. Yuk, kita turunkanlah dia. Berarti ini jadi min 5, ini jadi tambah 3A kuadrat. Oke, baru apa? Dikurang 4 ya, sama dengan 0. Atau 3A kuadrat baru apa? Dikurang 9 ya, sama dengan 0. Oke, berarti ini kalau kita bagi 3 berarti A kuadrat dikurang 3 ya, sama dengan 0. Oke, sekarang kalau kita faktorkan, ini kan berarti A, ini kan akar 3 kuadrat ya, berarti kurang akar 3, berapa? A tambah akar 3, berarti sama dengan 0. Berarti A kita boleh akar 3 atau A-nya apa? Boleh min akar 3. Kan gitu. Nah, mana yang maksimum ya? Kita boleh aja tes. Kalau kita cari turunan keduanya, P double aksen. Oke, berarti siapa ini? Berarti ini kalau kita turunkan ya, ini 0 berarti ini 6A ya. 6A. Nah, sekarang kalau kita masukkan dia A sama dengan akar 3. Oke, berarti ini jadi siapa? Jadi 6 akar 3 ya. Lebih besar dari 0. Kalau dia lebih besar daripada 0 guys, maka apa? Ini adalah minimum. Ya, dia terbalik ya. Minimum. Nah, kalau kita masukkan A-nya adalah min akar 3, berarti di sini berapa? Min 6 akar 3 ya. Kalau dia lebih kecil 0, berarti apa? Ini maksimum. Oke, atau boleh juga nanti apa? Nilai ini dan nilai ini kalian apa?
substitusikan ke dalam persamaan ini. Kan tapi panjang dia. Karena yang diminta cuma apa? A-nya saja. Nah, berarti karena yang diminta adalah maksimum, berarti A-nya inilah dia. Oke, maka jawaban adalah si B. Oke guys, bagaimana 6 soal kita di pembahasan soal SBMPTN UTBK untuk fungsi untuk turunan fungsi aljabar ya untuk matematika dasar. Oke, silakan diulang-ulang kembali jika kalian masih mengalami kesulitan ya. Oke guys. Nah, Wayne Dyer mengatakan apa yang kita pikirkan menentukan apa yang terjadi pada kita. Jika kita ingin mengubah hidup kita, kita perlu sedikit mengubah pikiran kita. Oke guys, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Tetap bersama kami, MedD Channel, untuk menyimak pembahasan mengenai soal-soal SBMPTN UTBK series. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.